Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di mata pelajaran IPS. Kita lanjut belajarnya. Materi hari ini masih di bab 3, yaitu tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. A juga kelangkaan dan kebutuhan manusia. Kita lanjut ke poin nomor 2, yaitu kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia. Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan. Contohnya, bagi mereka yang lapar menuntut untuk dipenuhi makan, dan mereka yang haus harus segera minum. Perhatikan gambar tersebut. Nah, gambar tersebut merupakan barang-barang yang sangat dibutuhkan manusia. Barang tersebut bisa jadi merupakan kebutuhan atau keinginan, maka skala prioritas sangatlah penting diterapkan untuk menentukan kebutuhan yang paling penting yang harus diutamakan pemenuhannya. Nah, skala prioritas dapat diterapkan oleh setiap rumah tangga dengan membuat suatu daftar yang memuat semua kebutuhan dan harus disesuaikan dengan penghasilan. Nah, dari daftar tersebut kita membuat ranking kebutuhan mana yang paling mendesak dan itulah yang akan kita penuhi lebih dulu. Selanjutnya, ada macam-macam kebutuhan. Yang pertama, macam-macam kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya. Ada kebutuhan primer atau kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Misalnya kebutuhan makan, minum, pakaian, rumah. Kemudian ada kebutuhan sekunder atau kebutuhan tambahan adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Misalnya perabot rumah, lemari, radio, sabun, dan lain-lain. Selanjutnya kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Nah, kebutuhan ini disesuaikan dengan kondisi keuangan Anda. Misalnya, seperti mobil, handphone, dan lain-lain. Yang kedua, ada macam-macam kebutuhan menurut sifat. Ada kebutuhan jasmani, adalah kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada badan atau jasmani. Misalnya, kebutuhan makan, minum, kesehatan, dan olahraga. Kemudian ada kebutuhan rohani. Adalah kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Nah, misalnya rekreasi, agama, nonton TV, baca buku, dan pendidikan. Yang ketiga, ada macam-macam kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Ada kebutuhan sekarang, adalah kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi pada saat dibutuhkan. Kalau tidak dilakukan dengan segera akan berakibat tidak baik terhadap kelangsungan hidupnya. Misalnya, kebutuhan makan, minum, dan obat-obatan. Selanjutnya ada kebutuhan masa yang akan datang. Nah, kebutuhan ini adalah kebutuhan manusia yang pemenuhannya dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang. Misalnya, seseorang menabung untuk memenuhi kebutuhan di masa depan, seperti untuk pendidikan anak dan lain-lain. Nah, yang keempat, ada macam-macam kebutuhan menurut subjek. Ada kebutuhan individual, adalah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan. Misalnya, makan, minum, mobil, sepatu, kacamata,
dan kebutuhan itu tergantung dari keinginan masing-masing. Selanjutnya ada kebutuhan kelompok, atau disebut juga kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama dan pemenuhannya juga dilakukan secara bersama-sama. Misalnya, kebutuhan akan jalan, jembatan, sekolah, pasar, dan lapangan. Itu semua adalah kebutuhan yang pemenuhannya dilakukan secara bersama-sama. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Ada jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini antara pria dan wanita akan berpengaruh pada variasi atau jenis dan jenis kebutuhan. Kemudian tingkat pendidikan. Nah, kebutuhan anak SD tentu akan berbeda dengan anak SMP. Selanjutnya ada lingkungan tempat tinggal. Kebutuhan orang di pegunungan akan berbeda dengan orang yang tinggal di pantai. Kemudian, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, dengan munculnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka muncul kebutuhan akan produk baru. Selanjutnya, tingkat pendapatan. Nah, semakin besar pendapatan seseorang, maka semakin besar pula kebutuhannya. Selanjutnya, ada status sosial. Semakin tinggi kedudukan seseorang, biasanya semakin beragam juga kebutuhannya. Dan ada perbedaan selera. Nah, selera tiap orang itu pasti berbeda-beda. Selanjutnya ada alat pemenuhan kebutuhan manusia. Yang pertama, alat pemenuhan kebutuhan menurut kelangkaannya. Ada barang ekonomis, adalah semua barang yang keberadaannya terbatas dan perlu pengorbanan baik material maupun fisik. Misalnya sepatu, air minum. Dan ada barang bebas, adalah barang yang jumlahnya banyak dan tidak perlu pengorbanan. Misalnya sinar matahari, udara, dan air. Jadi, tahu kan perbedaannya kalau barang ekonomis memerlukan pengorbanan untuk mendapatkannya, kalau barang bebas tidak perlu melakukan pengorbanan karena sudah tersedia di awal. Yang kedua, alat pemenuhan kebutuhan menurut hubungan dengan barang lain. Ada barang substitusi, adalah barang yang dalam penggunaannya saling dapat menggantikan dengan barang lain dengan syarat barang tersebut memiliki kegunaan yang sama. Misalnya, nasi bisa diganti dengan singkong. Dan selanjutnya ada barang komplementer, adalah barang yang penggunaannya dapat saling melengkapi satu sama lain. Misalnya, motor tidak akan jalan kalau tidak ada bensin. Yang ketiga, ada alat pemenuhan kebutuhan menurut tujuan penggunaannya. Ada barang produksi, disebut juga sebagai barang modal. Barang ini melalui proses dahulu baru dapat digunakan, misalnya lahan, mesin, dan gedung. Selanjutnya ada barang konsumsi. Nah, barang konsumsi ini adalah barang yang dapat digunakan secara langsung. Misalnya, buku tulis sudah bisa kita gunakan langsung. Yang keempat, ada alat pemenuhan kebutuhan menurut proses pembuatannya. Ada barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Nah, barang mentah ini misalnya padi, kayu, kemudian ada barang setengah jadi misalnya seperti benang sebelum dibuat menjadi kain, dan ada barang jadi misalnya nasi, kue, alat tulis, tas, baju, celana, buku, dan pensil. Itu adalah contoh dari barang jadi. Nah, itu tadi pembahasan materi kita hari ini tentang kebutuhan manusia.
Dan sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.